Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Tanpa Neymar, Brazil tetap menakutkan di Piala Dunia 2022. Cedera yang dialami Neymar dalam matchday pertama Piala Dunia 2022 tak mengendurkan kualitas timnas Brazil. Gelandang Seleção Casemiro sampai kasihan dengan lawan yang harus dihadapi Brazil karena tetap harus menghadapi lini serang Seleção yang mengerikan. Casemiro mengatakan itu karena cedera yang dialami Neymar disinggung. Pemain yang cedera pada akhir laga kontra Serbia itu harus absen dalam dua laga tersisa di grup G Piala Dunia 2022. Neymar sudah absen saat Brazil menang 1-0 atas Swiss Senin 28 November 2022. Sekalipun tak ada Neymar dalam pertandingan kontra Swiss, Casemiro percaya diri dengan kekuatan di lini depan timnya. Seleção dihuni pemain berkualitas yang siap dimainkan kapanpun untuk memberikan kemenangan bagi timnya. Menengok laga pertama kala Neymar masih bertanding di Piala Dunia 2022, Tite menyandingkannya dengan Richarlison dan Rafinha sebagai trisula di lini depan. Namun, di bangku cadangan masih ada pemain lain yang berstatus pemain utama di level klub. Para pemain depan Brazil dianggap Casemiro berada di level yang sama, ketajaman mereka seolah tidak dapat dipisah begitu saja sebagai pemain utama dan pelapis kalau di tim nasional. Bagaimanapun, kami punya pemain lain yang performanya di level yang sama seperti Vinicius, Rafinha, Richarlison, dan Gabriel Jesus, ujar Casemiro seperti dilansir dari 90 Min. Namun Casemiro juga tidak bisa memungkiri kalau Neymar merupakan pemain terbaik di lini depan Brazil. Klopp disarankan datangkan Gakpo ke Liverpool. Liverpool tampaknya akan menambah pemain ke skuad mereka pada tahun 2023 dengan setidaknya beberapa pemain dibutuhkan untuk meningkatkan skuad Jurgen Klopp apakah mereka datang pada bulan Januari atau musim panas. Yang pertama mungkin akan menjadi tambahan yang agak mengejutkan menurut rumor hari ini. Pemain depan tim nasional Belanda Cody Gakpo telah berada di radar beberapa tim Liga Premier tapi belum menjadi milik siapapun sampai sekarang. Penyiar yang berbasis di Belanda yakni Hans Gray menyatakan kepada ESPN bahwa kepergian Gakpo sudah disetujui dengan klubnya yaitu PSV dan masih harus dilihat siapa yang mengontraknya dan dia menganggap bahwa Pep Lijnders, asisten manajer The Reds terpesona oleh bakatnya dan mendesak Klopp untuk membawa dia ke Anfield. Gakpo biasanya bermain melebar di lini depan, tetapi untuk The Orange di Piala Dunia 2022 di Qatar telah bermain baik sebagai penyerang nomor 10 dan penyerang tengah, mencetak gol di masing-masing dari dua pertandingan pertamanya melawan Senegal dan Ekuador. Liverpool sudah memiliki penyerang baru dalam sosok Darwin Núñez yang didatangkan pada musim panas lalu dari Benfica. Tapi masih belum ada kepastian dari masa depan Roberto Firmino yang kini menjadi striker kedua di klub. Jika The Reds memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Firmino, maka akan masuk akal untuk membawa Gakpo ke Anfield yang akan menjadi pilihan bagus untuk tim karena sang penyerang bisa bermain sebagai penyerang sayap dan penyerang tengah. Liverpool incar dua gelandang Amerika Selatan tapi Bellingham tetap prioritas. Liverpool sedang mendorong dalam perlombaan 3 arah untuk merekrut Jude Bellingham, tetapi memiliki 2 target Amerika Selatan sebagai alternatif lini tengah. Dengan jendela transfer Januari tinggal sebulan lagi dan rencana sudah berjalan untuk musim panas mendatang, spekulasi hanya akan meningkat dalam beberapa minggu mendatang. Tidak heran jika prioritas klub di pasar transfer adalah memperkuat barisan lini tengah yang akan kekurangan 3 pemain di akhir musim. Naby Keita, James Milner, dan Alex Oxlade-Chamberlain semuanya memiliki kontrak yang akan berakhir pada 1 Juli dan dapat dikatakan bahwa skuad saat ini sudah terlalu tua. Pemain muda Dortmund dan Inggris, Bellingham adalah target prioritas. Semua jurnalis di Merseyside menekankan kembali hal ini dalam laporan terbaru tentang staf perekrutan klub. Wartawan Sky Germany yakni Florian Plettenberg yang meyakini sumber yang dekat dengan Jurgen Klopp menggambarkannya sebagai pertarungan 3 arah antara Liverpool, Man City, dan Real Madrid untuk pemain berusia 19 tahun itu.
Liverpool dikatakan mendorong semua kemungkinan kesepakatan, namun ditekankan bahwa batasan finansial fair play masih dipertimbangkan untuk kesepakatan yang dapat menelan biaya setidaknya 100 juta euro atau 86 juta pound sterling. Dalam sebuah laporan untuk Sky Germany, Plettenberg mengklaim bahwa The Reds memiliki peluang yang sangat-sangat bagus untuk mendatangkan Bellingham. Menariknya, di Twitter dia menambahkan bahwa meski gelandang Inggris adalah target utama klub, The Reds juga memantau dua pemain dari Amerika Selatan. Berubah pikiran, Liverpool perpanjang kontrak Naby Keita. Ada kabar menarik datang dari Liverpool. The Reds melaporkan berencana memperpanjang kontrak Naby Keita. Pemain timnas Junior saat ini memasuki tahun terakhirnya di Liverpool. Ia bisa tampil dari Anfield sebagai agen bebas di musim panas tahun depan. Liverpool awalnya berencana melepas Keita. Pasalnya selama berkarir di Merseyside, sang gelandang lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang perawatan. Dilaporkan Football Insider mengklaim bahwa manajemen Liverpool berubah pikiran, mereka berencana untuk memperpanjang kontrak Keita. Menurut laporan tersebut, Liverpool sengaja menahan Keita agar tidak terjadi eksodus di lini tengah mereka. Pasalnya, Alex Oxlade-Chamberlain juga dilaporkan akan cabut dari Liverpool. Kontraknya juga habis di musim panas nanti. Manajemen Liverpool menilai terlalu beresiko melepas dua gelandang secara bersamaan. Jadi mereka memilih untuk mempertahankan salah satu di antara keduanya. Jurgen Klopp melaporkan lebih sreg mempertahankan Keita, jadi mengapa ia memberikan tawaran perpanjangan kontrak untuk sang gelandang. Laporan itu juga mengklaim bahwa ada alasan lain mengapa manajemen Liverpool ingin memperpanjang kontrak Keita. Mereka sebenarnya enggan melepaskan sang pemain secara cuma-cuma di bursa transfer. Jadi mereka berencana untuk memperpanjang kontraknya agar bisa dijual lagi. Namun Liverpool dikabarkan hanya akan memberi kontrak jangka pendek untuk sang gelandang. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Keita akan berpikir dua kali sebelum memperpanjang kontraknya di Liverpool. Ia hanya mau menaikkan kontrak baru jika ia diberi jaminan bermain oleh Klopp. Hai Top Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box.